Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Insyaallah di pertemuan ini kita akan memulai pertemuan pertama untuk mempelajari bahasa Turki, ya. Kita insyaallah akan memulai dari yang paling dasar sekali. Pembahasan kita hari ini adalah tentang Türkçe alfabe. Jadi setelah melewati kelas ini, teman-teman sekalian akan mengenali 29 huruf dalam alfabet Turki dan juga bentuk-bentuknya, baik itu bentuk huruf besar, bentuk huruf kecilnya. Teman-teman juga setelah melewati pelajaran ini akan mampu melafalkan seluruh huruf di dalam bahasa Turki, termasuk juga huruf-huruf khas yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia ya. Seperti C, yumuşak G, E, dan seterusnya. Kemudian juga setelah pelajaran ini, teman-teman akan mampu membedakan mana huruf vokal atau kita sebut dalam bahasa Turki dengan ünlü harfler dan juga huruf konsonan atau ünsüz harfler. Ya. Kemudian kita juga akan coba mengeja nama dan juga membaca kata di dalam bahasa Turki. Jadi, capaian pembelajaran kita di antaranya teman-teman sekalian yang mengikuti kelas ini dapat mengeja nama masing-masing dan juga membaca kata di dalam bahasa Turki. Peki arkadaşlar, inilah huruf-huruf di dalam bahasa Turki atau Türkçe alfabe. Jadi, terdapat 29 huruf yang 8 diantaranya merupakan huruf vokal dan juga 21 merupakan huruf konsonan. Huruf vokal di dalam bahasa Turki disebut dengan ünlü harfler atau huruf-huruf vokal. Adapun huruf-huruf konsonan disebut dengan ünsüz harfler. Huruf yang kita lihat sekarang ini merupakan huruf-huruf Latin yang diakui menjadi huruf di dalam bahasa Turki sejak 1 November 1928, tepatnya setelah runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani dan berdirinya Republik Turki modern. Jadi, di masa Turki Utsmani dulu, orang-orang Turki menggunakan tulisan Arab. Jadi huruf-huruf yang dipakai juga huruf-huruf Arab. Sama seperti juga orang Persia. Walaupun mereka berbicara bahasa Persia, tapi huruf yang digunakan adalah huruf Arab. Namun seperti kita bilang tadi, pada tahun 1928, tepatnya tanggal 1 November, keluarlah undang-undang terkait huruf-huruf bahasa Turki, ya, diganti menjadi huruf Latin. Dan lebih kurang sekitar beberapa hari setelahnya, di tanggal 3 Novembernya itu, dikeluarkanlah eh, pengumuman bahwasanya secara resmi huruf-huruf ini telah digunakan ya di koran-koran pada masa itu. Baik, sekarang marilah sama-sama kita mempraktekkan pembacaan huruf di dalam bahasa Turki. Jadi, sedikit informasi di dalam bahasa Turki. Selain daripada huruf vokal, huruf-hurufnya itu dibaca seakan-akan setelahnya itu terdapat huruf E. Ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita mulai misalkan A, B, C, D, E, F. Nah, tiba-tiba E-nya itu F, bukan V. Adapun di dalam bahasa Turki, itu semuanya itu eh, huruf E itu berada setelah huruf-huruf yang akan kita baca, kecuali huruf vokal ya. E itu akan masuk ke semua huruf-huruf konsonan. Jadi dibacanya lebih kurang akan saya praktekkan seperti ini. A, B, J, C, D,
E, F, G, yumuşak G. H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, W, Y, Z, ya. Jadi teman-teman lihat sendiri, ya. Ada huruf-huruf dalam bahasa Turki itu mirip seperti bahasa Indonesia, namun ada juga beberapa huruf yang berbeda, ya. Contohnya di dalam huruf J, ya, di dalam bahasa Indonesia huruf ini kita baca K. Adapun di dalam bahasa Turki huruf J ini kita baca seperti huruf J di dalam bahasa Indonesia. Kalau begitu, bagaimana huruf ini? Huruf ini kita baca seperti huruf C di dalam bahasa Indonesia. Ya. Ada huruf lain yang juga tidak ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu kita lihat di sini sama-sama ada yang namanya yumuşak-G. Ya. Ini pelafalannya tidak ada, teman-teman sekalian. Ini dia adanya cuma nama. Ini huruf G, ini yumuşak-G, alias huruf G yang lembut. Jadi sedikit saya cerita tentang sejarahnya. Jadi bahasa Turki zaman dahulu itu karena mereka memakai huruf Arab, jadi ada huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan, teman-teman sekalian. Ya, seperti ro, ko, dan ko, dan huruf-huruf lainnya. Namun di bahasa Turki modern, semua huruf-huruf itu sudah ditiadakan. Jadi semua pronunciation, pengucapan huruf-huruf itu selesai di dalam mulut ya bagian depan ini. Tidak ada lagi yang huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan seperti ra, fa, kha, dan ko dan lain-lainnya, teman-teman sekalian. Namun efek daripada huruf-huruf itu masih bisa kita lihat. Misalkan di Yumuşak-G. Pada masa Turki Utsmani, Yumuşak-G ini hurufnya adalah Ra, ya, Sar. Ataupun misalkan kita lihat dari nama Presiden Turki sendiri. Misalkan Recep Tayyip Erdogan itu gaya bahasa eh, zaman modern sekarang. Namun gaya bahasa zaman dahulu, G itu Yumuşak G itu dibaca Erdogan, Erdogan. Ya. Adapun di bahasa kita sekarang yang dipakai di Turki sekarang ini seakan-akan Yumuşak G itu hurufnya tidak ada. Ya. Jadi dibacanya apa? Erdogan yang kita lihat itu G yang ada topinya itu dibacanya Erdogan. Ya, YA plus yumuşak G bacanya ya, ya. Atau bahasa kita artinya minyak. Ya. Kita akan lihat nanti contohnya. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, yumuşak G ini dibaca seakan-akan dia itu tidak ada, ya. Cuma dipanjangkan saja. Ya, jadi itulah sejarah daripada huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan sudah mulai dihilangkan di dalam bahasa Turki modern. Kita lihat lagi, ini ada huruf I dan I yang memiliki titik ya di dalam bahasa Turki. Kedua huruf ini dilafalkan secara berbeda. Yang tidak ada titik disebut dengan E, yang ada titik disebut dengan I ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini I besar, ini I kecil, tetapi di dalam bahasa Turki tidak. Baik I besar, baik tulisannya besar atau tulisannya kecil sama-sama dibaca E. Nah, huruf I ini juga huruf besarnya juga memiliki titik ya, karena ini yang menjadi perbedaan antara E dan I. Kemudian huruf J, ini berbeda dengan J di dalam bahasa Indonesia karena J di dalam bahasa Indonesia adalah
ini ya. J, ini J. Adapun ini adalah J ya. Mirip dengan beberapa kata-kata yang pernah saya dengar dalam bahasa Prancis mungkin ya. Misalkan contohnya gelatin, gelatin, gilet ya. Itu kata-kata tersebut memakai huruf J ya. Kemudian yang berbeda lagi, mereka memiliki O dan E ya. Pronunciation-nya berbeda, pengucapannya berbeda. Ini kita ucapkan hurufnya tebal O, adapun O yang memiliki titik kita sebut dengan E ya. Mari coba teman-teman dengar perbedaannya. O, E, O, E, O, E. Baik, saya rasa bisa dimengerti ya. Kalau perlu bisa diulangi lagi video ini. Kemudian ada yang berbeda di dalam bahasa Turki, ada S yang tidak ada ekor, ada S yang ada ekor. Yang ada ekor ini kita sebut dengan K, Se, She. Kemudian ada huruf U dan U ada titik. Huruf U ini adalah huruf tebal. Ada juga huruf U. Ini dengarkan perbedaannya. U, 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 U. Ya, itu perbedaan daripada huruf U dan U yang ada titik. Kemudian huruf V bahasa Indonesia ini kita baca W ya, seakan-akan huruf W dalam bahasa kita. Di dalam bahasa Turki itu W, W itu tidak ada. Jadi yang pengucapannya itu ada pada huruf W ini. W, Y, Z. Jadi huruf yang tidak ada apa yang di akhir ini seperti bahasa Indonesia misalkan huruf W tidak ada dan juga huruf X tidak ada ya. Namun pengucapan W ada di sini, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini kita sebut dengan huruf V, ini W. V, W. Ya, jangan kita salah karena di dalam bahasa Indonesia ini dan huruf ini di pengucapannya sama yaitu sama-sama V. Tetapi dalam bahasa Turki ini disebut dengan V, ini disebut dengan W. Oke, arkadaşlar, sekarang mari kita lihat sama-sama kata-kata di dalam bahasa Turki sesuai dengan huruf yang kita telah pelajari tadi. Ya, pertama ada huruf A, tat, tat, yang berarti kuda. Ada juga anne dan juga araba. Kemudian ada balık, 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 bilet, bardak, balık artinya ikan. Ya. Kemudian cüzdan, cüzdan, C, cüzdan atau dompet. C, cicek, cicek, bunga. D, domates, domates. Kemudian ada E, elma, elma, atau apel. Kemudian ada juga P, fil, gajah. G, gözlük, gözlük. Yumuşak G. Kita lihat sekarang yumuşak G. Bagaimana cara bacanya? Boa, boa. Jadi seakan-akan dia itu tidak ada. Boa. Contoh lain di sini misalkan ada öğrenci. Boa ini banteng. Öğrenci, siswa. Ini ada juga yağmur, yağmur atau hujan. Kemudian hastane, hastane, he.
itu artinya rumah sakit. Kemudian ada huruf E atau I yang tidak ada titik, dibaca E. Contohnya, Isyek, Isyek yang artinya cahaya. Kemudian ada juga kita lihat contoh lain, Irmak, Irmak, ya, itu artinya sungai. Kemudian I, Injir, Injir, ya, ini buah tin, ya, Injir. Kemudian J ini ada Japonia, Japonia, Japonia artinya negara Jepang. Ya. Ada contoh lain di sini, jockey, jockey, dan ada juga Gillette. Ya, jockey itu yang permainan kuda itu. Kemudian Gillette ini adalah pisau silet. Baik. Kita lanjutkan. Köpek, köpek, köpek artinya anjing. Ya. Kemudian kalem atau pulpen. Kemudian limon, limon. Ini buah lemon. Kemudian masa, masa alias meja ya. Kemudian ada nar. Ini buah delima. Kemudian otobus, otobus ini bis. Kemudian ini huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Huruf O yang lebih halus, lebih tipis dia. Ördek, ördek yang artinya bebek. Kemudian kita lihat contoh lain karena huruf ini huruf yang berbeda. Ödev, ödev itu artinya pekerjaan rumah. Kemudian ada örnek, örnek yang berarti contoh. Kemudian ada parah ya, yang artinya uang. Kemudian huruf radio, radio, radio sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada contoh lain misalkan reng, reng ya, yang berarti warna. Kemudian saat, saat, jam. Kemudian ada huruf ini, S yang ada ekor, capka, capka, yang artinya topi. Ada juga contoh lain, misalkan shishe, shishe, yang bermakna botol. Kemudian top, bola. Atau telepon, telepon. Kemudian ucak, ucak, yang artinya pesawat. Ya. Kemudian ini ada huruf yang tidak ada juga dalam bahasa Indonesia, huruf U, U, üzüm, üzüm, yang artinya buah anggur. Ya. Kemudian ada utu, utu, yang artinya setrika. Kemudian ada W, waliz, waliz, yang artinya koper. Ya. Kemudian huruf Y, yumurta, yumurta, yang artinya telur. Ya. Ini agak tertutup huruf Z. Z, huruf terakhir adalah Z. Contohnya apa? Zurafa, zurafa alias jerapah. Ya. Ya. Perlu kita perhatikan bahwasanya bir harf çok şey değiştirir. Satu huruf dapat mengubah banyak hal. Ya. Jadi salah pengucapan kita satu huruf itu dapat mengubah makna, ya, yang membuat orang Turki itu salah mengartikan ataupun memberi makna terhadap ucapan kita. Contohnya,
Bu Oda. Ya. Oda artinya ruangan. Namun jika kita salah melafalkan menjadi ada, itu berarti pulau. Ya. Ini misalkan gol, gol di dalam bahasa Turki. Ini gol sama kayak bahasa kita. Namun O yang tidak bertitik, jika dia itu bertitik maka maknanya berbeda. Ya. Kadang-kadang orang mengucapkan girl atau danau, karena kita di bahasa Indonesia tidak ada huruf O titik dua itu, huruf E, maka kita sebutkan ini gol. Padahal orang Turki nanti mengertinya ini gol, sedangkan ini girl, girl, danau. Ya. Pakai huruf E. Kemudian ini ada ad, ad. Saya seakan di akhirnya ada D. Ad. Ini adalah nama. Ya. Kemudian ini pakai T. At, at, ya. At. Jangan salah kita lafalkan. Ini ad nama, ini at, at atau kuda. Kemudian juga ini banteng, boa, boa, pakai yumusage. Kalau kita salah ucapkan, boya, boya itu menjadi cat, ya, sama. Bash, kepala. Bash, 5, ya. Bash, bash. Jadi salah satu huruf dapat membuat maknanya berbeda. Sekarang dengarkan dengan baik, saya akan melafalkan nama-nama dari gambar tersebut. Ya. Kalian dengarkan dengan baik lewat huruf-huruf bahasa Turki yang telah kalian pelajari tadi. Cobalah kalian tuliskan nama-nama gambar ini di kolom komentar. Nanti saya akan cek apakah latihan yang kalian buat itu sudah benar. Sekarang coba kalian dengar saya dan kalian tuliskan. Araba, A, araba, B, bebek, bebek, J, jadwal, jadwal, C, çanta, D, deniz, deniz, E, elma, F, fındık, fındık, G, göz, göz, H, halı, I, ıspanak, İ, inek, inek, J, jeton, K, köpek, L, limon, M, merdiven, merdiven, N, nar, O, otobüs, Ö, ördek, P, portakal, portakal, R, radio, radio, S, saat, K, şemsiye, şemsiye, T, tavuk, tavuk, U, uçak, uçak, Ü, üzüm, üzüm, V, vazo, Y, yıldız, Z, zürafa, zürafa. Baik ya.
itu pengucapannya. Nanti kalian boleh tuliskan di kolom komentar jawaban-jawaban kalian. Jadi caranya buat keyboard bahasa Turki di buat keyboard bahasa Turki kalian di HP dan juga di laptop kalian. Sehingga kalian nanti bisa kalian isi tepat menggunakan huruf Turki. Baik, itu pelajaran pertama kita. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Görüşürüz arkadaşlar.